what's up? He acting tough off the beat, smoke his ass, nigga tough. Nigga tough off the beat. Now let's be facts. Southwest be the gang, see snipe where we at. Jadikan amalan simpel kita sebagai amalan yang paling Allah cintai. An-Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, khudhil a'mala ma tutiqun." Kerjakanlah amal-amal sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya, dikerjakan semampu kita. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian bosan. Lalu di sini punchline-nya, wa inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa inqal. Dan sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten, yang istiqamah, yang berjalan selamanya, continue, walaupun sedikit. Jadi aku punya tips bagi teman-teman sekalian. Kalian cari satu amalan yang paling mudah, yang kalian bisa istiqamah. Contoh, setiap habis subuh kalian baca istighfar 3 kali doang. 3 kali doang. Tapi kalian istiqomahin itu sampai mati. Atau selawat 3 kali. Atau sore-sore pagi-pagi, terserah. Cari amalan simpel tapi kalian istiqomahin. Jadilah hamba-hamba Allah yang pintar. Anggap aja sekarang kamu ketiduran. Terus tiba-tiba di waktu malam kamu terjaga, kebangun gitu. Maka baca doa ini. Yaqulu Nabi SAW, "Man ta'arra min al-laili", barang siapa yang terjaga di waktu malam. Faqal, kemudian hamba tersebut mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah." Thumma qal, kemudian dia melanjutkan bacaan tadi dengan cara mengucapkan, "Allahumma ghfirli", ya Allah ampuni aku. Atau bila dia tidak mengucapkan Allahumma ghfirli, dia berdoa au da'a, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada sedikit kiat-kiat agar doa kita tuh cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa apapun, ya Allah semoga dia jadi jodoh saya atau apapun deh. Intinya berbagai macam doa-doa yang pernah teman-teman sekalian harapkan. Saya pengen keterima di universitas ini atau sebagainya. Insyaallah ustujibalah, maka doanya akan dikabulkan. Hey, kedodoran tuh maksudnya gimana? Aku gak pernah pakai mukena by the way. For your information, takut nanti ada yang ngira Husan sholatnya pernah pakai mukena atau enggak? Enggak lah, bercanda, astagfirullah. Mungkin maksud kamu kedodoran itu sampai memperlihatkan aurat kamu gitu ya pas lagi pakai mukena. Hukumnya langsung pasang. So, aurat bagian manapun yang ada pada tubuh seseorang ketika sholat lalu itu tersingkap, terbuka, dan itu belum selesai sholatnya, cepet-cepet pasang kembali. Gak batal kok. For example, contoh ini jatuh. Ya gak aku contohin juga. Maksud aku kayak, anggap aja ini kayak tiba-tiba jatuh, seret sampai auratku kebuka ke sini. Aku langsung ke atas terus pasang di sini. Kayak gitu, oke? Enggak, aku gak contohin, aku gak gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sawwarakum fahsana suwarakum." Dan Allah menciptakan kalian, kemudian memperindah bentuk kalian, kemudian memperbagus bentuk kalian. Allah sendiri yang berfirman bahwasanya kalian diciptakan dalam keadaan indah, kalian diciptakan dalam keadaan yang baik. Sedangkan di sana hadirlah seorang hamba, pendosa, otaknya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, tiba-tiba bilang ke kamu, "Ih, kamu pendek, jelek banget. Ih, kamu hitam, jelek banget. Ih, kamu gendut, jelek banget. Ih, kamu tinggi, jelek banget. Ih, muka kamu jerawatan, jelek banget." Nah, kalau udah berbenturan kayak gini, seharusnya kamu lebih percaya sama siapa? Lebih percaya sama Allah zat satu-satunya? Atau percaya sama orang-orang yang gak jelas kayak gini? Think. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Ketika makanan telah disajikan, lalu adzan sedang berkumandang, mana yang lebih baik? Makan dulu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza quddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib wa la ta'jalu an 'ashaikum." Apabila makanan telah disajikan, maka dahulukanlah makan tersebut sebelum kalian menunaikan salat maghrib. Di situ hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, tapi bisa kita kiaskan ke semua salat. Dan ada tambahannya juga dari Nabi.
wala ta'jalu an 'ashaikum, dan janganlah kalian tergesa-gesa daripada makan malam kalian. Jadi, ketika makanan telah disajikan dan azan sedang berkumandang, makan dulu. Karena akan bahaya ketika orang itu sholat tapi ingatnya makan. Samyang. Seblak. Baso. Pentol. Dan sebagainya. Makanya dianjurkannya itu ketika hampir-hampir sholat, jangan sajikan makanan dulu. What's up? Yeah, I can tough off the beat, smoke his ass, nigga tough. Nigga tough off the beat. Now let's be facts. South West Video Gang sees knife where we at. Ketika makanan telah disajikan, lalu adzan sedang berkumandang, mana yang lebih baik? Makan dulu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qaddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib wa la ta'jalu an 'ashaikum." Apabila makanan telah disajikan, maka dahulukanlah makan tersebut sebelum kalian menunaikan salat maghrib. Di situ hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, tapi bisa kita kiaskan ke semua salat. Dan ada tambahannya juga dari Nabi, "Wa la ta'jalu an 'ashaikum." Dan janganlah kalian tergesa-gesa daripada makan malam kalian. Jadi, ketika makanan telah disajikan dan adzan sedang berkumandang, makan dulu. Karena akan bahaya ketika orang itu sholat tapi ingatnya makan. Samyang. Seblak. Baso. Pentol. Dan sebagainya. Makanya dianjurkannya itu ketika hampir-hampir sholat, jangan sajikan makanan dulu. Kedodoran itu maksudnya gimana? Aku gak pernah pakai mukena by the way. For your information. Takut nanti ada yang ngira aku sholat yang pernah pakai mukena atau enggak. Enggak, bisa astagfirullah. Mungkin maksud kamu kedodoran itu sampai memperlihatkan aurat kamu gitu ya pas lagi pakai mukena. Hukumnya langsung pasang. So, aurat bagian manapun yang ada pada tubuh seseorang ketika sholat lalu itu tersingkap terbuka dan itu belum selesai sholatnya, cepet-cepet pasang kembali, gak batal kok. For example, contoh ini jatuh, ya gak aku contohin juga. Maksud aku kayak anggap aja ini kayak tiba-tiba jatuh seret sampai aurat tuh kebuka ke sini. Aku langsung ke atas terus pasang di sini, kayak gitu, oke? Enggak, aku gak contohin, aku gak gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum." Dan Allah menciptakan kalian, kemudian memperindah bentuk kalian, kemudian memperbagus bentuk kalian. Allah sendiri berfirman, bahwasanya kalian diciptakan dalam keadaan indah, kalian diciptakan dalam keadaan yang baik. Sedangkan di sana, hatilah seorang hamba, pendosa, otaknya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, tiba-tiba bilang ke kamu, "Ih, kamu pendek, jelek banget. Ih, kamu hitam, jelek banget. Ih, kamu gendut, jelek banget. Ih, kamu tinggi, jelek banget. Ih, muka kamu jerawatan, jelek banget." Nah, kalau udah berbenturan kayak gini, seharusnya kamu lebih percaya sama siapa? Lebih percaya sama Allah zat satu-satunya, atau percaya sama orang-orang yang gak jelas kayak gini? Think. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. What's up? Yeah, I can tough off the beat, smoke his ass, nigga tough. Nigga tough off the beat. Now let's be facts. South West Video Gang sees knife where we at. So, kan lagi ramean ya tentang masalah hukum mengucapkan Natal atau enggak, itu boleh atau enggak. Intinya masalah banget deh. Padahal toleransi itu tidak hanya sebatas mengucapkan selamat hari Natal atau enggak. Toleransi itu jauh lebih luas daripada itu. Aku sama Bang Selos, alhamdulillah kami berdua berteman baik. Aku nginep di sini, ditreat dengan baik oleh Bang Selos. Sumpah Bang Selos baik benar sama aku. Jadi toleransi itu jauh lebih luas daripada itu, my bro, my man. By the way Bang Los, semisal aku gak ngucapin, itu masalah gak sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Justru kita juga toleransi. Kalian umat muslim gak mau ngucapin karena memang gak boleh. Gak Nah, apa-apa. iya kan? Kayak gitu. So, kayak gitulah. Netizen paham sendiri. Aku tahu bahwa netizen itu pinter banget. Jadi toleransi itu tidak hanya sebatas ucapan atau enggak ya. Toleransi itu jauh lebih luas daripada itu. Kita bermuamalah dengan baik, kita bekerja sama dengan baik, entah itu bisnis maupun aku nginep di sini juga beberapa hari. Alhamdulillah. Umat Kristen juga harus ngerti, ya. Umat Islam juga harus ngerti. Sip. Let's go. Jadikan amalan simpel kita sebagai amalan yang paling Allah cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, khudil a'mala ma tutiqun." Kerjakanlah amal-amal sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya, dikerjakan semampu kita. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian bosan. Lalu di sini punchline-nya, "Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa inqal." Dan sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten, yang istiqamah, yang berjalan selamanya, continue, walaupun sedikit. Jadi aku punya tips bagi teman-teman sekalian. Kalian cari satu amalan yang paling mudah, yang kalian bisa istiqamah. Contoh, setiap habis subuh kalian baca istighfar 3 kali doang. 3 kali doang, tapi kalian istiqomahin itu sampai mati. Atau salawat 3 kali, atau sore-sore pagi-pagi, terserah. Cari amalan simpel tapi kalian istiqomahin. Jadilah hamba-hamba Allah yang pintar. Anggap aja sekarang kamu ketiduran, terus tiba-tiba di waktu malam kamu terjaga, kebangun gitu. Maka baca doa ini. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'arra min al-laili," barang siapa yang terjaga di waktu malam, faqal,
Kemudian hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian dia melanjutkan bacaan tadi dengan cara mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Atau bila dia tidak mengucapkan Allahumma ighfirli, dia berdoa au da'a, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada sedikit kiat-kiat agar doa kita tuh cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa apapun, ya Allah semoga dia jadi jodoh saya atau apapun deh. Intinya berbagai macam doa-doa yang pernah teman-teman sekalian harapkan. Saya pengen keterima di universitas ini atau sebagainya. Insyaallah ustujibalah, maka doanya akan dikabulkan. Jangan pernah lupakan doa ini sebelum kamu beranjak menuju tidurmu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hina ya'wi ila firashi. Barang siapa yang mengucapkan doa ini sebelum dia beranjak menuju tempat tidurnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah banget kan? Lalu apa yang akan didapat? Ghafarallahu dzunubahu aw khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka dia akan diampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahannya walaupun dosa dan kesalahannya itu sebagaimana buih di lautan. Buih di lautan itu kayak gimana, Sen? Kebayang nggak kalian punya dosa sebesar sebanyak itu diampuni hanya dengan membaca doa itu sebelum tidur? Yes. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. What's up? Yeah, I can tough off the beat, smoke his ass, nigga tough off. Nigga tough off the beat. Now that's the fact. Southwest City Gang, he's not where we at. Jangan pernah lupakan doa ini sebelum kamu beranjak menuju tidurmu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina ya'wi ila firashi. Barang siapa yang mengucapkan doa ini sebelum dia beranjak menuju tempat tidurnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah banget kan? Lalu apa yang akan didapat? Ghafarallahu dzunubahu aw khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka dia akan diampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahannya walaupun dosa dan kesalahannya itu sebagaimana buih di lautan. Buih di lautan itu kayak gimana, Sen? Kebayang nggak kalian punya dosa sebesar sebanyak itu diampuni hanya dengan membaca doa itu sebelum tidur? Yes. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. So, kan lagi rame ya nih tentang masalah hukum mengucapkan Natal atau enggak, itu boleh atau enggak. Intinya masalah banget deh. Padahal toleransi itu tidak hanya sebatas mengucapkan selamat hari Natal atau enggak. Toleransi itu jauh lebih luas daripada itu. Aku sama Bang Selos, alhamdulillah kami berdua berteman baik. Aku nginep di sini, ditreat dengan baik oleh Bang Selos.
Sumpah Bang Sadar baik benar sama aku. Jadi toleransi itu jauh lebih luas daripada itu, my bro, my man. By the way Bang Los, semisal aku gak ngucapin, itu masalah gak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Toleransi. kan? Justru kita juga toleransi. Kalian umat muslim nggak mau ngucapin karena memang nggak boleh. Nggak apa-apa. Nah, iya kan? Kayak gitu. So, kayak gitulah. Kayak netizen paham sendiri. Aku tahu bahwa netizen itu pinter banget. Jadi toleransi itu tidak hanya sebatas ucapan atau enggak ya. Toleransi itu jauh lebih luas daripada itu. Kita bermuamalah dengan baik, kita bekerja sama dengan baik, entah itu bisnis maupun aku nginep di sini juga beberapa hari. Alhamdulillah. Umat Kristen juga harus ngerti, ya. Umat Islam juga harus ngerti. Sip. Let's go.